Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Iya, selamat malam. Oke, sehat Bante ya. Malam hari ini luar biasa sekali tamu yang hadir di acara Road to Vesak 2023 ini. Oke, kita langsung aja ya Bante ya. Iya, baik. Tema hari ini adalah How to Find Your Ikigai Through Mindfulness Bante. Kalau kita bicara soal Ikigai, kita tahu Ikigai ini kan dari bahasa Jepang ya Bante ya. Iya, betul. Yang berarti Iki itu artinya kehidupan dan gai itu artinya nilai. Yang kalau misalnya kita bisa simpulkan itu kita bicara soal nilai kehidupan. Nah, bicara soal ikigai kita berarti bicara soal tujuan hidup atau makna hidup kita di dunia ini. Itu kalau secara umumnya berarti. Tapi di sini kita ada yang nama tema kita hari ini True Mindfulness. Berarti kita harus menentukan atau menemukan makna hidup kita ini secara mindful Bante. Iya. Betul ya Bante ya. Nah, iya. Untuk itu saya persilahkan Bante untuk dapat menjelaskan Ikigai True Mindfulness itu secara Buddhis seperti apa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih untuk Saudara Robert yang telah mengawali acara malam hari ini, dan terima kasih kepada Anda sekalian yang telah datang untuk mengikuti acara. Dan ini adalah tema yang sebenarnya menarik sekali karena kita menggunakan istilah dan sekaligus konsep yang dipakai oleh umumnya adalah orang Jepang. Betul. Tadi telah disampaikan, yaitu Ikigai. Dan di sini temanya telah juga dijelaskan how to find Ikigai, through mindfulness. Dan sebelum kita bicara tentang mindfulness, bagaimana Ikigai itu bisa diperoleh dengan cara kita memunculkan, mengembangkan mindfulness, kita terlebih dahulu harus tahu apa sebenarnya Ikigai. Tadi juga telah disampaikan oleh Saudara Robert bahwa Ikigai itu sebenarnya berasal dari dua kata, Iki dan Gai. Iki adalah hidup atau kehidupan, Gai adalah makna, tujuan, reason, alasan. Nah, sehingga seringkali Ikigai itu diterjemahkan sebagai reason to live atau alasan mengapa kita hidup, dan juga diartikan sebagai tujuan hidup. Dan terkadang juga orang Jepang mengatakan bahwa Ikigai itu juga adalah reason to get up in the early morning, jadi alasan untuk bangun di pagi hari. Nah, ini adalah sebenarnya mengacu kepada sesuatu yang menjadi passion. Artinya kalau seseorang ini telah memiliki passion tertentu, memiliki sesuatu yang memang dia sukai dalam hidupnya, itulah yang menjadi Ikigai dia. Itulah yang menjadi reason, alasan dia untuk hidup. Nah, ini menjadi satu konsep dan bahkan falsafah yang sangat penting, terutama di Jepang. Dan di Jepang itu ada satu wilayah yang dikenal sebagai Okinawa. Dan dikatakan bahwa setiap orang di Okinawa ini, di pulau Okinawa ini, mereka itu sangat menekankan Ikigai. Setiap orang harus punya Ikigai. Dan sebagai manfaat ketika seseorang menemukan Ikigainya atau reason, alasan untuk hidup, mereka itu memiliki umur panjang. Ya, barangkali karena mereka hidupnya bergairah, termotivasi, hidupnya penuh dengan kebahagiaan, maka mereka berumur panjang. Dan orang-orang di Okinawa ini secara umum umurnya panjang. Bahkan banyak di antara mereka yang sampai memiliki umur lebih dari 100 tahun. Dan di dunia ini dikatakan ada 5 tempat di mana tempat-tempat tersebut dikatakan sebagai blue zone atau zona biru, yang mana orang-orangnya ini mirip, artinya mempunyai lifestyle yang mirip antara satu dengan lainnya. Dan Okinawa ini sangat menekankan yaitu Ikigai, yang membuat mereka itu memiliki umur yang panjang di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dan ada banyak riset sebenarnya berkenaan dengan Ikigai ini, yang salah satu risetnya mereka menemukan bahwa orang yang sudah menemukan Ikigainya atau menemukan reason, alasan untuk hidup, orang demikian memang cenderung berumur panjang.
cenderung menjadi sehat, tidak banyak penyakit, dan mereka tidak stres. Cenderung bahagia, tidak stres, tidak depresi. Sementara orang-orang yang belum menemukan alasan untuk hidup, nah mereka ini cenderung dalam riset tersebut, mereka itu cenderung sakit-sakitan. Tidak hanya secara fisik, bahkan secara batiniah, mereka cenderung sakit-sakitan. Sehingga ya kita tahu kalau orang sering sakit-sakitan umurnya menjadi lebih pendek. Nah itulah kenapa untuk orang Jepang, terutama di Okinawa ini, ikigai itu sangat penting untuk diperoleh, untuk ditemukan. Setiap orang harus menemukan ikigainya atau reason, alasan mengapa harus hidup, alasan mengapa pagi hari harus bangun. Karena kalau tidak punya alasan, nah kemudian seseorang menjadi tidak ada gairah dalam hidup, tidak ada motivasi dalam hidup. Maka setiap orang itu harus punya ikigai. Dan antara satu orang dengan lainnya bisa berbeda-beda. Jadi tidak harus sama. Ketika ditanya berkenaan dengan apa tujuan hidupmu, itu pasti berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya. Nah dari pengalaman mereka yang berbeda-beda, keyakinan mereka yang berbeda-beda, kepercayaan mereka yang berbeda-beda, ikigai setiap orang juga bisa berbeda-beda. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana yang membuat seseorang menjadi gairah, menjadi happy dalam hidup itu harus ada. Sehingga ini akan memotivasi seseorang untuk bisa hidup lebih bahagia. Nah, dalam ikigai ini untuk mencari atau menemukan ikigai dalam terutama di konsep di Jepang ini ada 4 pertanyaan yang itu harus ditanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah seseorang harus menanyakan, apa sih yang menjadi passion saya? Apa sih yang menjadi ketertarikan saya dalam hidup saya? Yang mana passion, ketertarikan, kesukaan itu bisa berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya. Tetapi harus ditemukan, harus diketahui apa yang menjadi passion saya. Barangkali seseorang punya passion dia sebagai seorang dokter. Seseorang mungkin punya passion sebagai seorang petani. Seseorang punya passion sebagai seorang pedagang, mungkin engineer dan sebagainya. Dan dalam passion ini tidak harus berkenaan dengan pekerjaan. Bisa juga berkenaan dengan misalnya sport atau olahraga. Mungkin seseorang punya passion, dia suka berenang. Itu nanti bisa menjadi reason, alasan dia termotivasi untuk hidup. Atau seseorang punya passion menjadi seorang pemain sepak bola misalnya, itu juga menjadi alasan bagi dia untuk bisa hidup. Artinya passion seseorang itu bisa berbeda-beda, tetapi itu harus ditemukan. Tetapi dalam hal ini passion tidak harus seseorang menemukan, memang telah ada. Nah passion bisa juga muncul setelah kita melakukan sesuatu berulang-ulang, yang awalnya mungkin bukan passion dia, tapi setelah dilakukan berulang-ulang, dia skill di situ, nah itu bisa menjadi passion, bisa menjadi kesukaan dia, hobi dia, ketertarikan dia. Tapi dalam hidup ini passion ini harus ditemukan. Dan ini satu hal yang menjadi syarat untuk mendapatkan ikigai, reason, alasan untuk hidup, tujuan untuk hidup. Nah, yang kedua adalah seseorang harus menanyakan, apakah passion atau ketertarikan, kesukaan, hobi yang kita miliki itu kita terampil di sana atau tidak? Kita punya kemampuan atau tidak? Kita memang pakar di sana atau tidak? Dan ini juga penting. Karena apa? Ini nanti akan menjadi katakan evaluasi bagi seseorang yang tengah mencari ikigainya. Kalau dia memang sudah pakar di sana, memang sudah ahli di bidangnya yang memang dia punya passion di sana, itu baik. Tapi kalau misalnya belum punya keterampilan di sana, belum punya kemampuan di sana, nah ini menjadi satu evaluasi bahwa dia harus terampil di sana. Karena ada kalanya seseorang walaupun punya passion terhadap sesuatu hal, tetapi belum tentu dia terampil. Belum tentu dia itu sebenarnya ya sudah tahu di bidang tersebut, atau dia punya skill di bidang tersebut.
Ya sebagai contoh, pernah saya bertanya kepada satu teman dulu. Nah, karena teman ini suka beli alat untuk karaoke. Nah, dia senang sekali untuk bernyanyi. Saya tanya, kenapa kamu suka beli alat-alat karaoke? Ya karena saya suka nyanyi, senang saja. Terus kamu memang suaranya bagus? Enggak. Jadi walaupun dia itu punya passion di sana, sebenarnya dia itu tidak punya skill di sana, hanya suka saja. Ya nggak apa-apa juga, tetapi akan lebih baik adalah ketika dia punya passion dalam hal tersebut, dia pun juga punya skill, punya kemampuan di dalam apa yang dia tertarik di situ. Karena dengan demikian dia akan semakin katakan ya punya alasan untuk bisa bertahan, untuk bisa melanjutkan apa yang dia kerjakan. Kalau dia punya skill di situ. Nah, yang ketiga adalah seseorang juga harus bertanya dalam dirinya, apakah passion yang dia miliki, hal yang dia tertarik itu, yang dia kerjakan itu berguna untuk lingkungan sekitar atau tidak, untuk dunia atau tidak. Paling tidak adalah misalnya untuk keluarga, berguna atau tidak. Ini juga penting, karena walaupun seseorang punya passion tertentu, kalau tidak berguna kan itu juga tidak akan memberikan, lama-kelamaan mungkin menjadi bosan, karena tidak memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Maka ini pun juga harus ditanyakan. Nah, yang keempat adalah seseorang harus bertanya juga, apakah passion yang dia sekarang sedang dia miliki, mungkin sedang dikerjakan, itu bisa menghasilkan atau tidak, menghasilkan uang atau tidak, bisa memberikan kesejahteraan atau tidak. Ya mau tidak mau, dalam hal ini memang manusia harus survive, apalagi seorang rumah tangga harus survive. Mau tidak mau passion yang dia miliki, karena dia memang engage di situ, terlibat di situ, barangkali 80% memang hidup di situ. Nah, dia harus tahu bahwa hal tersebut bisa menjadikan ladang untuk kesejahteraan dia. Nah, dia juga harus tahu, harus ditanyakan, harus dipertimbangkan. Nah, kalau 4 hal ini sudah dipenuhi, nah dia harus betul-betul katakan passion yang dia miliki ini betul-betul dikembangkan. Makanya tadi kan, apakah dia punya skill atau tidak, itu harus dikembangkan. Nah, tetapi yang juga perlu diingat bahwasanya ikigai ini atau alasan, reason, makna, tujuan untuk hidup ini tidak hanya sekedar berkenaan dengan hal-hal yang besar, tetapi seseorang yang telah memiliki ikigai atau menemukan ikigainya, alasan untuk hidup, orang demikian itu sebenarnya juga setiap momennya, setiap aktivitasnya itu bisa menjadi ikigai. Artinya begini, barangkali seseorang punya passion sebagai seorang pedagang sayur, misalnya, dia punya passion di situ, itu reason, alasan dia untuk bisa bertahan, untuk bisa hidup, dia bergairah dari menjadi seorang pedagang sayur. Tetapi bukan berarti dia akan hanya bahagia ketika berdagang sayur. Ketika dia sedang mempersiapkan, ya sebelum dia pergi ke pasar, dia bangun tidur, kemudian mempersiapkan sayurnya, mengikat yaitu sayurnya yang nanti akan dipasarkan, akan dijual, dia pergi ke pasar, setiap momennya dia juga bahagia. Setiap momennya dia bergairah. Makanya orang yang punya ikigai ini tidak hanya berkenaan dengan yang besar, tidak hanya goal oriented, tidak hanya berpikir tentang goalnya saja, tetapi proses dia mengarahkan ke sana pun juga setiap momennya juga berbahagia. Maka dikatakan orang yang sudah menemukan ikigai, dia bisa menikmati setiap momennya. Ketika dia bangun tidur, dia juga bahagia. Ketika dia mungkin sedang duduk menikmati secangkir kopi, dia juga bahagia. Ketika dia duduk kemudian menikmati kehangatan matahari di pagi hari, dia juga bahagia. Dan setiap momennya dia bahagia. Dan itulah kenapa yang membuat seseorang karena batin bahagia, dia menjadi lebih sehat.
Dan karena fisiknya sehat, dia umurnya juga menjadi lebih panjang. Nah, setiap momennya orang yang menemukan ikigai itu akan berbahagia. Dan yang menarik lagi adalah orang yang betul-betul telah menemukan reason, alasan untuk hidup atau ikigainya atau passion yang dia miliki, orang demikian itu akan cenderung hidup di saat ini dan sekarang. Nah, ini menjadi penting. Ya, kita bisa menggambarkan kalau seseorang memang fokus dengan apa yang dia kerjakan, dia bahagia dengan yang dia kerjakan, karena itu adalah passion dia, ketertarikan dia, dia akan cenderung fokus dengan apa yang saat ini dan sekarang. Dia tidak akan suka berpikir-pikir tentang masa lampau yang akan datang, tapi dia hidup saat ini dan sekarang. Dan itu yang sebenarnya nanti akan sangat berhubungan dengan mindfulness. Nah, juga orang yang sudah menemukan ikigai karena dia memang fokus dengan saat ini dan sekarang, dia pun juga menjadi lebih detail, punya kemampuan untuk melihat segala sesuatu yang dia kerjakan secara detail. Sehingga dia akan sadar sepenuhnya hal-hal yang mungkin defect atau kesalahan-kesalahan sekecil apapun dia akan tahu, akan sadar, dan dia akan terus belajar dari situ. Jadi orang yang punya ikigai juga seorang pembelajar, karena dia tahu persis apa yang dia kerjakan, dia punya passion di situ, dia betul-betul fokus di situ, maka dia pun juga akan tahu sekecil apapun kesalahan, nah dia akan tahu, dan dia akan terus belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan ini kalau kita lihat di dalam ajaran Buddha, bahkan dalam kehidupan spiritual juga, itu juga demikian. Orang yang sudah punya passion misalnya untuk mempraktikkan meditasi atau mengembangkan batin, dia akan semakin tahu, akan semakin sadar. Sekecil apapun hal yang nanti merintangi, itu akan dilihat sebagai perintang, akan diketahui, dan dia tidak akan meremehkan hal tersebut. Maka ada satu pernyataan, orang yang memang suka dengan pengembangan batin, orang demikian akan melihat bahaya dari kesalahan yang sekecil apapun. Boleh dikatakan dia seorang perfeksionis, tapi bukan berarti kemudian menjadi menderita ketika tidak perfect. Karena apa? Dia juga akan tahu pada akhirnya kita itu memang imperfect, kita itu memang tidak sempurna. Dia akan tahu juga. Tapi dia akan terus memperbaiki dirinya, memperbaiki apa yang dia kerjakan. Dia akan melihat secara detail apa yang dia lakukan. Dan itu menjadi sebuah kegairahan juga, sebagai motivasi juga untuk selalu menyempurnakan apa yang dia lakukan. Nah, ini yang kedua. Dan yang menarik lagi adalah yang ketiga, orang yang punya ikigai juga dia akan cenderung mengapresiasi hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Jadi yang biasanya hanya melihat dari sesuatu yang besar, hal-hal yang kecil juga akan diapresiasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, seseorang akan bahagia ketika pagi hari di depannya ada secangkir kopi, dia betul-betul menikmati. Dia akan sadar sepenuhnya sekelilingnya. Dia akan bisa mendengarkan suara jangkrik misalnya. Barangkali kalau orang pikirannya ke sana kemari, padahal sudah berada di hutan, tidak akan mendengarkan suara jangkrik. Karena pikirannya tidak berada di sini dan sekarang. Tapi kalau seseorang pikirannya, batinnya berada di sini dan sekarang, enjoy dengan apa yang dia lakukan di sini dan sekarang, dia akan sepenuhnya sadar dengan sekeliling. Termasuk dia akan mengapresiasi hal-hal yang kecil dan menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Nah, ini juga hal yang dimiliki ketika seseorang memiliki ikigai. Kemudian juga orang demikian juga akan hidup selaras dengan lingkungan. Tidak hanya dengan alam, bahkan selaras dengan orang lain, dengan orang sekitar. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang memang cenderung melihat ke dalam diri, orang demikian yang memang sudah fokus dengan apa yang dia kerjakan, dia bahagia dengan apa yang dia kerjakan,
dia tidak akan membuat hal-hal yang merugikan bagi orang lain. Kalau dia bahagia, keluar pun juga dia bahagia. Nah, seseorang itu melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik, tindakan yang merugikan orang lain, karena dia pun juga cenderung merugikan diri sendiri. Karena dia tidak bahagia, maka keluar pun tidak memberikan kebahagiaan. Artinya kalau dia tidak bahagia, ucapan yang dia ucapkan juga ucapan yang menyakitkan. Perbuatan yang dilakukan juga perbuatan yang menyakitkan. Tapi kalau dia bahagia dengan dirinya sendiri, apa yang dia ucapkan keluar, apa yang dia perbuat keluar juga memberikan kebahagiaan. Nah, ini juga salah satu karakteristik dari orang yang memiliki ikigai. Dan juga orang demikian menjadi lebih bebas, free mind, free thinking. Tetapi di sini bukan berarti bebas melakukan kejahatan, tetapi lebih pada dia itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal yang berada di luar. Dia lebih terbuka, dia lebih menjadi orang yang apa adanya, dia lebih menjadi orang yang tidak berpura-pura. Karena dia sudah bahagia. Orang yang biasanya orang yang berpura-pura itu biasanya orang yang tidak bahagia. Tapi kalau dia sudah percaya diri, dia bahagia, dia tidak akan berpura-pura. Dia lebih punya kebebasan. Dan ini juga dimiliki seseorang yang telah memiliki ikigai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungannya dengan mindfulness? Apa hubungannya dengan, kalau dalam bahasa Dhamma adalah sati. Jadi mindfulness itu adalah sati. Yang sati ini diartikan sebagai mindfulness dalam bahasa Inggris dan juga diartikan sebagai perhatian. Tetapi juga meliputi kewaspadaan. Jadi sati juga perhatian, kewaspadaan, kehati-hatian, ketidaklengahan, termasuk adalah kesadaran. Orang yang punya sati adalah orang yang sadar saat ini dan sekarang. Orang yang kalau orang Jawa bilang eling dengan saat ini dan sekarang. Orang yang punya sati atau mindfulness adalah orang yang waspada, tidak lengah. Orang yang hati-hati, tidak sembrono. Itu adalah orang yang punya mindfulness. Dan kita semua sebagai manusia sesungguhnya telah memiliki bibit mindfulness. Dan kita sudah punya. Hanya saja walaupun kita sudah memiliki, akan tetapi tidak banyak orang yang menggunakan setiap saat. Biasanya orang menggunakan hanya ketika dalam kondisi berbahaya. Sebagai contoh untuk memahami apa itu mindfulness adalah ketika kita berjalan di jalanan yang licin. Apa yang kita lakukan ketika berjalan di jalanan yang licin? Kita harus berjalan dengan hati-hati. Kita harus berjalan dengan waspada, tidak sembrono, tidak membiarkan pikiran melamun, penuh sadar. Itulah yang disebut sebagai mindfulness. Nah, orang yang punya mindfulness adalah orang yang hati-hati, yang sadar, yang waspada, yang pikirannya, batinnya tidak mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang saat ini dan sekarang. Kalau kita berjalan di jalanan yang licin, terus batin kita dibiarkan mengembara, apa yang terjadi? Lupa, terpeleset. Nah, ketika kita melakukan demikian, itu adalah sati. Atau pada saat kita memetik bunga mawar yang berada di rimbunan penuh dengan duri, kita harus memetiknya dengan hati-hati, pelan-pelan, tidak gerusa-gerusu, tidak sembrono. Nah, dengan cara demikian, waspada, tidak gerusa-gerusu, tidak sembrono, pelan-pelan, hati-hati. Nah, kondisi batin demikian yang memengaruhi jasmani dan ucapan, itulah yang disebut perhatian. Itu adalah mindfulness. Nah, hanya saja mindfulness ini pun harus dimunculkan bahkan ketika seseorang dalam kondisi yang nyaman. Karena kalau tidak dimunculkan, bahkan dalam kondisi yang nyaman pun juga ada bahayanya. Ya, sebagai contoh yang paling sederhana adalah ketika misalnya mengendarai mobil di pagi hari.
Nah, terkadang orang berpikir di pagi hari itu aman sekali, nggak ada mobil lain. Kemudian menjadi lengah, tidak perhatian, tidak waspada, ngebut dalam mengendarai mobil. Apa yang terjadi? Tabrakan. Karena menjadi lengah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga, apapun kondisinya, setiap momen, setiap waktu, setiap aktivitas, baik yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, baik apabila kita memunculkan mindfulness, memunculkan perhatian, memunculkan kewaspadaan. Dan ketika kita punya perhatian, kewaspadaan terhadap diri kita saat ini dan sekarang, nah, satu hal yang menjadi manfaat dari mindfulness adalah kita cenderung untuk bisa hidup saat ini dan sekarang. Dan tentunya orang yang bisa hidup atau cenderung berada di sini dan sekarang, tidak membiarkan batinnya mengembara, tidak membiarkan batinnya melamun, tapi waspada dengan apa yang sekarang saat ini sedang terjadi. Orang demikian juga akan paham, dan semakin paham apa, salah satunya ya, apa yang menjadi passion dia, apa yang menjadi kesukaan dia, dia akan paham. Dan dia pun juga akan paham mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Termasuk berkenaan dengan apa yang dia tertarik di sana, yang menjadi passion dia pun juga akan paham. Apakah dia punya skill terhadap yang dia punya ketertarikan atau tidak? Dia pun juga paham apakah passion dia itu akan bermanfaat bagi lingkungan sekitar atau tidak, dia akan tahu. Apakah passion dia ini akan memberikan kesejahteraan bagi dia atau tidak, dia akan tahu. Dia akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka sebagai contoh, ketika Sang Buddha menyampaikan berkenaan dengan harapan dari kebanyakan manusia. Jadi biasanya manusia ini memiliki 4 keinginan. Yang pertama adalah ingin kaya. Ini bisa menjadi ikigai juga, ingin kaya, punya passion supaya jadi kaya kan? Bisa menjadi alasan untuk bertahan, bergairah dalam hidup. Pertama ingin kaya. Yang kedua kalau sudah kaya biasanya ingin apa? Ingin terkenal. Makanya banyak orang yang sudah kaya raya kemudian menjadi pejabat, masuk ke dalam politik. Kenapa? Karena ingin terkenal. Itu wajar. Nah yang ketiga, kalau sudah terkenal, sudah kaya terkenal, apa yang dia inginkan adalah umur panjang. Kenapa? Karena dengan dia kaya, terkenal, dia bahagia. Kalau sudah bahagia, inginnya dia bisa menikmati kebahagiaannya lebih lama, ingin umur panjang. Nah yang keempat adalah orang demikian biasanya ya juga tahu, siapapun juga akan tahu. Sepanjang apapun umurnya, suatu saat pasti akan mati, akan meninggal. Maka harapannya keempat adalah nanti setelah mati masuk surga. Itu adalah keinginan dari hampir semua manusia. Dan itu diwajarkan, tidak masalah. Bagi Sang Buddha pun oke, nggak masalah. Tetapi ketika seseorang punya perhatian, punya mindfulness, dia itu betul-betul tahu dengan apa yang ada dalam dirinya, dia akan tahu mana yang baik, mana yang buruk dalam mendapatkan 4 hal ini. Salah satunya, dia akan tahu untuk mendapatkan kekayaan, dia harus punya udana sampada. Artinya dia harus punya usaha yang keras, punya skill, punya keterampilan, punya kebijaksanaan di dalam apa yang dia kerjakan. Kemudian dia pun juga tahu setelah dia bekerja atas skill yang dia miliki dan juga disertai kebijaksanaan di sana, pasti mendapatkan untung, mendapatkan hasil. Maka dia tahu bahwa ini pun juga harus dijaga, araka sampada. Dan dia pun juga tahu supaya apa yang dia jaga tidak mudah hilang, dia harus apa? Dia harus mencari teman-teman yang membantu dia untuk bisa menjaga kekayaan yang dia miliki.
yaitu adalah kalyanamita, teman-teman yang baik. Jadi dia akan mengambil orang-orang di sekitarnya ini adalah orang-orang yang baik, karena dia tahu kalau kemudian dia itu berteman dengan orang-orang yang tidak baik, yang suka mabuk-mabukan, suka main perempuan misalnya, nah itu akan menjadi menghilangkan kekayaan yang dia miliki. Nah, dia tahu hal-hal yang harus dia lakukan agar kekayaannya bertambah. Kenapa? Mindfulness. Dan dia pun juga tahu hal-hal yang bisa merintangi, bisa menghalangi dia untuk mendapatkan kekayaan yang menjadi ikigai dia. Ada juga kan mungkin di sini mungkin semuanya barangkali punya ikigai, ingin kaya. Dia tahu, oh ternyata yang membuat seseorang terintangi, terhalangi untuk mendapatkan kekayaan karena apa? Pertama, dia terlalu berkeinginan atau katakan tidak punya kendali dalam kesenangan indrawi, berfoya-foya. Dia selalu hidupnya mengeluh, penuh dengan kebencian, tidak menikmati apa yang dia lakukan. Itu vyapada. Dia juga bermalas-malasan, tidak mau bekerja, terlalu rileks, terlalu santai. Nah, ini juga menjadi penghalang. Dia terlalu banyak berpikir, juga menjadi penghalang juga. Dan dia ragu-ragu terhadap apa yang sedang dia lakukan. Nah, hal-hal demikian juga akan diketahui ketika seseorang betul-betul punya mindfulness, punya perhatian terhadap apa yang dia lakukan. Nah, sehingga apa yang menjadi keinginannya akan diketahui, termasuk yang menjadi jalannya untuk mendapatkan itu juga akan dipahami, akan diketahui, termasuk rintangan-rintangan yang harus dia hadapi, dia pun juga akan paham, akan tahu. Nah, ini adalah salah satu manfaat ketika seseorang memiliki mindfulness, memiliki perhatian. Dia akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan juga jadi persis sama dengan orang yang punya ikigai kan. Jadi dia itu cenderung untuk hidup saat ini. Dan juga orang yang memang mengembangkan mindfulness, mengembangkan perhatian, yang senantiasa melihat ke dalam dirinya, tidak mudah untuk melihat keluar, tapi berada di sini dan sekarang. Orang demikian juga persis sama. Dia akan semakin melihat sesuatu, terutama apa yang dia miliki, apa yang dia kerjakan, termasuk perilaku dia, menjadi lebih detail. Dia akan terus belajar dari setiap pengalaman yang dia alami. Dalam hal apakah itu ekonomi, ataukah itu katakan yang berkenaan dengan spiritual, dia akan terus belajar. Sekecil apapun yang merupakan kesalahan, dia akan berusaha untuk memperbaiki. Dan ini juga manfaat dari orang yang memiliki perhatian, memiliki mindfulness. Persis sama ketika seseorang memiliki ikigai. Dan tentunya dengan mindfulness juga membantu seseorang untuk senantiasa belajar, dan belajar, sehingga dia akan semakin termotivasi, semakin bergairah di dalam apa yang dia kerjakan. Karena dia tidak membiarkan kesalahan terus berlanjut, tapi dia akan terus belajar agar kesalahan-kesalahan termasuk yang kecil sekalipun itu akan dibenahi. Jadi tidak entertaining di sana, tidak membiarkan kesalahan terus berlanjut. Dan orang yang punya mindfulness, punya perhatian, itu juga tentu dia itu adalah orang-orang yang betul-betul berbahagia setiap saat, setiap momen. Coba kalau kita perhatikan, mungkin kalau Anda sekalian pernah membaca kitab Teragata dan Terigata, itu dua kitab yang terdapat di dalam Kundaka Nikaya, yang berisi tentang syair-syair yang disampaikan oleh para suciwan, siswa Sang Buddha, baik para biku dan bikuni. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul telah mengembangkan perhatian, mengembangkan mindfulness sampai pada puncaknya. Dan kalau kita memperhatikan syair-syair yang mereka sampaikan, mereka adalah orang-orang yang
paling mengapresiasi hal-hal yang sebenarnya kecil, termasuk berbagai macam keindahan alam. Coba baca, kita bisa membaca ada seorang biku, dia seorang arahanta, tetapi dia dalam syairnya menyampaikan betapa dia bahagia karena kuti atau gubuk di mana beliau tinggal itu dekat dengan batu karang yang berwarna hijau, barangkali batu bacan, batu akik, dengan air yang begitu jernih, dan seluruh batunya itu dipenuhi dengan serangga. Itu mungkin sesuatu yang simpel saja, sederhana, tapi membuat dia bahagia karena dia mengapresiasi, karena dia hidup saat ini dan sekarang. Ada seorang biku yang justru bahagia sekali ketika bermeditasi, kemudian mendengarkan suara burung merak. Bahkan bahagia ketika mendengarkan suara tiger, suara macan. Malahan bahagia. Ada seorang biku yang itu dalam Theravada. Mereka para arahanta, bukan orang biasa. Yang mereka tuh bahagia tinggal di gubuk, kemudian mendengarkan suara hujan, bisa berbahagia. Jadi bisa berbahagia setiap momen, setiap waktu. Bahkan kalau kita perhatikan, kalau pernah mendengar cerita, ketika Sang Buddha tidak lama setelah mencapai pencerahan, kemudian diundang oleh ayahandanya. Tetapi beberapa kali para biku yang datang ke Sang Buddha diminta untuk mengundang, mereka lupa. Begitu bertemu dengan Sang Buddha, mereka menjadi biku, mempraktikkan meditasi, lupa mengundang Sang Buddha. Pada akhirnya salah satu, yaitu siswa Sang Buddha yang juga diminta oleh Raja Suddhodana, ayahanda dari Sang Buddha, sampai kepada Sang Buddha menjadi biku juga. Tapi beliau tidak lupa undangan yang diminta oleh Raja Suddhodana. Dan bagaimana beliau mengundang Sang Buddha? Ternyata ketika mengundang Sang Buddha itu memberitahukan, oh sekarang itu saatnya untuk kita berjalan, karena tempat dalam perjalanan menuju Kapilavastu itu alamnya indah sekali. Jadi memberikan, yaitu katakan suasana keindahan alam. Nah, orang-orang demikian bisa mengapresiasi alam, mengapresiasi sesuatu yang sebenarnya mungkin simpel, sederhana, karena dia itu orang yang hidup saat ini. Mereka itu adalah orang hidup saat ini dan sekarang. Sehingga sesuatu yang simpel, sederhana itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka di dalam yaitu meditasi, terutama mindfulness meditation, itu selalu banyak guru meditasi yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Jadilah beginners of mind. Jadilah orang yang memiliki pikiran seperti seorang pemula. Jadi kita itu tidak usah berpikir yang saya itu sudah advance, saya itu sudah belajar meditasi bertahun-tahun. Jadi seperti pikiran kita itu sudah melayang entah kemana jauh. Sementara yang saat ini dan sekarang itu tidak diperhatikan. Nah, seseorang yang punya beginner's mind, pikiran pemula, dia itu melihat apapun fenomena yang sekarang sedang muncul sebagai sesuatu yang baru. Seperti seorang anak kecil. Kalau kita melihat anak kecil, kadang-kadang kita melihatnya lucu. Mereka merangkak, kemudian mengambil kerikil, dan senyum-senyum sendiri, kemudian ditunjukkan kepada orang tuanya kan, padahal cuma kerikil doang. Kenapa? Karena itu sesuatu yang baru bagi dia. Jadi ketika kita bisa melihat sesuatu yang baru, bahkan yang simpel sekalipun, itu menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, orang yang punya mindfulness itu demikian, sesuatu yang simpel, sederhana, itu menjadi sesuatu yang baru. Setiap momennya itu baru, setiap waktunya itu baru, sehingga dia bisa menikmati, bisa berbahagia. Dan orang demikian, ya dia akan bergairah terus dalam hidupnya. Ini adalah ikigai dia juga. Jadi dengan mindfulness kita bisa bahkan setiap saat bisa berbahagia, bisa bergairah. Karena
setiap momennya, setiap fenomena yang sedang muncul itu adalah sesuatu yang baru. Nah, ini juga penting. Dan pasti sama seperti orang yang tadi yang sudah punya ikigai, dia itu bisa mengapresiasi alam sekitar, apa yang sedang terjadi. Nah, orang yang punya mindfulness juga adalah seseorang yang bisa betul-betul melihat pada akhirnya bahwa mungkin pernah mendengar istilah all is well, ya. Semua baik-baik, semua baik. Nah, orang yang punya mindfulness karena dia belajar, terutama dia belajar dari dirinya, pada akhirnya dia pun juga akan paham bahwa apapun termasuk yang tidak menyenangkan sekalipun itu menjadi baik bagi dirinya. Karena dia paham bahwasanya ya memang segala sesuatu adalah tidak kekal. Segala sesuatu. Tidak semua yang kita dapatkan pasti sesuatu yang menyenangkan. Tidak semua yang kita dapatkan pasti menguntungkan. Rugi juga datang pada kita. Karena dia itu selalu melihat ke dalam diri, dia semakin paham bahwa ternyata hidup itu adalah perubahan. Bahwa ternyata dunia itu adalah imperfect, termasuk dirinya juga imperfect, tidak sempurna. Dia semakin paham dengan kondisi demikian, sehingga apa? Ketika ada sesuatu yang mungkin kebanyakan orang akan komplain, akan mengeluh, dia melihat itu sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan dia bisa menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran bagi dia. Nah, orang yang punya mindfulness akan tahu bahwasanya mau bahagia, mau menderita pada hakikatnya adalah dari dalam batin kita. Kenapa kita menderita terhadap perubahan yang terjadi di luar? Ya karena kita tidak bisa menerima perubahan. Kita melihat ke dalam batin kita tidak melihat keluar, tapi melihat ke dalam batin kita. Kita sadar bahwa kenapa saya menderita, kenapa saya gelisah, kenapa saya khawatir, kenapa saya takut? Karena saya tidak bisa menerima perubahan, sehingga saya menderita. Saya tidak menerima untung menjadi rugi. Saya tidak mau menerima pujian menjadi celaan. Saya tidak mau menerima dari suka menjadi duka. Sementara perubahan demikian akan terus terjadi. Tidak ada satupun hal yang tidak berubah. Tapi kalau seseorang yang memang fokus ke dalam dirinya, orang demikian akan mampu menerima perubahan, termasuk yang tidak menyenangkan sekalipun, itu akan menjadikan dia akan tetap bahagia dalam hal tersebut. Bahkan dia bisa belajar dari hal tersebut. Dia akan selalu melihat sisi positif dari apapun yang terjadi pada dirinya. Termasuk misalnya ketika dicela, dibenci, jadi orang yang punya mindfulness, alih-alih dia itu akan berbalik membenci orang tersebut, akan berbalik menyerang orang tersebut, dia akan melihat ke dalam diri. Kenapa saya masih juga bereaksi dengan kebencian orang tersebut? Justru ketika saya dibenci, dicela, itu adalah latihan bagi saya untuk melihat sejauh mana kesabaran yang saya miliki. Nah, orang tersebut akan melihat ke dalam diri, bukan melihat keluar, karena dia sudah fokus ke dalam dirinya. Maka dia akan melihat ke dalam dirinya, yang menjadi akar dari dia tidak menderita itu bukan karena celaan orang lain, tetapi karena dia tidak menerima. Maka dia melihat, justru dengan hal tersebut dia tahu, oh ternyata saya masih belum bisa bersabar. Oh ternyata saya masih harus berlatih untuk melatih kesabaran. Nah, ia akan melihat dari sisi positif dari apapun yang dia alami. Nah, kalau sudah demikian, ya all menjadi well. All is well. Tapi kalau tidak demikian, ya kita mengucapkan all is well nggak ada efeknya. Begitu penderitaan muncul, ya kita masih komplain terus. Ya, all is not well. Mungkin hanya beberapa is well ya, tapi all is not well. Kenapa? Tidak melihat dari sisi positifnya. Nah, kalau seseorang yang melihat ke dalam batin, ke dalam diri, fokus dengan apa yang dia lakukan, dia menemukan makna hidupnya, reason how to live, alasan untuk hidup, ya dia akan selalu melihat ke dalam diri, sehingga apapun bisa menjadi pelajaran dan apapun bisa menjadi baik. Nah,
Dan juga orang yang punya mindfulness, orang demikian juga seperti yang tadi yang dalam prinsip ikigai, orang demikian juga akan mampu hidup selaras dengan lingkungan. Selaras dengan tidak hanya alam tetapi juga orang di sekitar. Kenapa bisa demikian? Sesungguhnya orang yang punya perhatian, punya mindfulness adalah seseorang yang dia belajar diri sendiri, dan ketika dia mempelajari dirinya sendiri, dia juga mempelajari orang lain. Apa yang dia merasa tidak senang, pasti itu juga tidak menyenangkan bagi orang lain. Apa yang membuat dia bahagia, pasti itu pun juga membuat bahagia bagi orang lain. Apa yang baik bagi saya juga baik untuk lingkungan. Maka dia akan hidup selaras dengan lingkungan sekitar, baik manusianya maupun alamnya. Dia adalah orang yang tidak akan menimbulkan kerugian, menimbulkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Karena dia tahu untuk dirinya sendiri, dia pun juga tahu untuk orang lain. Nah, kalau orang sudah demikian, betul-betul memiliki atau menemukan ikigainya, passionnya, dia bahagia, dia tidak stres, dia bisa hidup selaras dengan orang sekitar, lingkungan sekitar, dia bisa mengapresiasi hal-hal yang kecil, ya memang orang demikian akan cenderung lebih sehat. Makanya orang Okinawa umurnya bisa panjang-panjang. Dan ada satu hal yang menarik, sebagai tambahan ya, sudah selesai kan? Sebagai tambahannya, ada satu hal yang menarik, bahwa orang Okinawa ini juga, dan juga orang yang tadi saya sampaikan ada 5 zona yang biru. Jadi ada di Jepang, ada juga satu tempat di California, ada di Kota Rusta, ada di Yunani, kemudian ada 5 pokoknya ya. Itu mereka punya lifestyle, mereka itu makan itu seperti yang diajarkan Sang Buddha, mata nyuta cak batasmi. Jadi mengetahui ukuran makan, dan mereka itu akan makan tidak sampai full, tidak sampai penuh. Jadi 80% belum penuh mereka sudah berhenti. Jadi kalau sudah merasa mau kenyang, jadi belum kenyang, akan berhenti. Dan ini menarik sekali karena ada satu cerita pada zaman Sang Buddha. Seorang raja bernama Pasenadi datang kepada Sang Buddha, dia dengan badan yang gemuk, kemudian datang ke Sang Buddha terengah-engah. Mungkin kalau sudah pernah ke India, ke Rajgir, karena Pasenadi bukan di Rajgir, di daerah Jetavana ya. Itu dekat sekali dengan kerajaan dari Raja Pasenadi. Nah, datang para Sang Buddha dengan terengah-engah, kemudian ketika mendengarkan nasihat Sang Buddha ngantuk-ngantuk. Lantas Sang Buddha tahu bahwa penyebabnya adalah karena Raja Pasenadi ini kegemukan. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan satu syair yang diberikan kepada pengawal Raja Pasenadi dan diminta nanti kalau Raja Pasenadi sedang makan, belum selesai makan, itu dibaca. Nah, Raja Pasenadi kan orang yang punya keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha. Begitu dibaca dia berhenti. Nah, syairnya itu adalah dikatakan, Manu jasa sadda satimato matang janato ladha bojane tanu kasa bawanti vedana sanikang jiranti ayu palayang. Yang artinya itu adalah manu jasa sadda satimato, orang yang selalu punya perhatian, sati. Artinya orang yang punya mindfulness, orang yang hidupnya selalu memunculkan mindfulness. Matang janato ladha bojani, dia mengetahui ukuran di dalam makan. Artinya dia tahu bahwasanya
ini sudah tidak bagus, tidak baik untuk fisik saya. Ini sudah terlalu penuh. Atau ini mau penuh, ini tidak baik untuk fisik saya. Dia tahu. Jadi matang janadul lada bojane. Yang itu seringkali disebutkan oleh Sang Buddha matanyuta cak batasming, mengetahui ukuran di dalam makan. Kalau Bhante Sariputa, siswa Sang Buddha, menganjurkan, jadi sebelum perut ini penuh ketika makan, paling tidak itu dikasih space. Ya kita tidak bisa melihat ya space-nya ya, tetapi dikasih space 5-6 suapan. Jangan sampai penuh. Jadi kalau kira-kira sudah full, itu 5-6 suapan itu harus diberi ruang. Itu kalau Bhante Sariputa. Nah kalau orang Jepang ini, Okinawa ini 80%. Jangan sampai 100% full. Baru 80% itu harus berhenti. Nah, orang yang punya perhatian ini adalah seseorang yang tahu ukuran di dalam makan. Dan sebagai manfaatnya adalah tanu kasak bhavanti vedana, artinya perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan berkenaan dengan jasmani, dengan badan, itu akan semakin berkurang. Mungkin rasa berat, rasa ngantuk, rasa kalau kita banyak kolesterol kan ininya jadi tegang begitu kan. Itu akan semakin berkurang. Kita menjadi lebih ringan. Nah, tanu kasak bhavanti vedana dan sanikang jiranti ayu palayang. Ketuaan itu akan semakin melambat sehingga umurnya menjadi panjang. Dan ini persis apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Okinawa dan mereka yang berada di zona biru. Mereka mempraktikkan demikian. Mereka sadar sepenuhnya mengenai makanan. Dan ini semua terjadi karena apa? Kalau dalam ajaran Buddha, karena mindfulness. Karena punya perhatian. Maka mindfulness memang salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki untuk menemukan ikigai kita, passion kita, reason, alasan kenapa kita bergairah dalam kehidupan kita. Saya kira demikian dari saya. Semoga yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Semoga kita semua berbahagia. Sampai sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Oke, baik. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Ya. Untuk para hadirin sekalian yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Nanti akan dibantu panitia untuk memberikan mic-nya. Silakan. Paham berarti? Sudah paham? Sudah paham semua. Gak ada pertanyaan yang gak ada pertanyaan. Oh ada, oke. Silakan. Berhubungan dengan ikigai, dan ini kan berhubungan dengan kesalahan sifat untuk acara berbagi. Nah kalau nanti kita kan harus bahwa ikigai ini kan ada harusnya berselaras dengan mindfulness itu sendiri. Nah, mungkin ada pesan-pesan mungkin buat dari tim kita, panitia, dan lainnya juga termasuk mudah-mudahan mungkin apa kayak langkah awalnya mungkin biar kita itu bisa start dulu. Nah mungkin kalau teman-teman masih belum bisa dapat nih kayak langsung masuk ke untuk menemukan ikigai, mungkin ada tips and triknya seperti yang simpelnya kita mungkin juga start dari mana biar melihatnya. Iya. Yang paling penting adalah pertama memang harus punya mindfulness, punya perhatian. Artinya kita itu memulai dari kita hidup saat ini dan sekarang. Kita mulai untuk melihat ke dalam diri kita. Dan kita mulai untuk
bagaimana hal-hal yang buruk, yang tidak baik, apapun itu, apakah berkenaan dengan fisik, tetapi yang paling penting adalah berkenaan dengan batin kita. Apapun yang buruk, yang nantinya merugikan, itu harus kita lenyapkan. Dan apapun yang baik, kita kembangkan. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan memiliki dua hal ini, senantiasa melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik-baik, setidaknya kita sudah, ya katakan sudah hidup lebih bahagia, hidup lebih damai. Kalau sudah bahagia, sudah damai, kita tahu apa yang kita lakukan. Apapun yang nanti menjadi passion kita akan tahu. Bahkan terkadang seperti yang tadi saya sampaikan, barangkali seseorang pada awalnya belum punya secara spesifik passion yang dia miliki, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah bahagia terlebih dahulu dengan latihan dia menggunakan mindfulness, nah dia bisa mengembangkan apapun yang dia memang kerjakan di situ. Dan kalau dia sudah mengembangkan itu, bisa juga lama-lama menjadi sebuah passion juga. Dan saya melihat ada beberapa orang demikian. Awalnya dia itu sebenarnya, ya ini satu contoh adalah, ya ada anak muda. Nah dia itu sebenarnya dulunya itu punya keinginan untuk kuliah di ITB, perminyakan gitu kan, karena dia punya passion untuk perminyakan itu kan. Tapi kemudian oleh orang tuanya itu tidak diperbolehkan. Pertama karena mahal gitu kan. Kemudian akhirnya dia kuliah di tempat lain. Nah, di STAN gitu kan, di STAN. Karena memang dia punya kepandaian, dia diterima di STAN. Awalnya dia tidak suka sebenarnya. Tapi karena orang tua kemudian udahlah dia ikut saja. Tetapi setelah dia bekerja dan dia punya passion, dia betul-betul tertarik dengan apa yang dia kerjakan. Walaupun awalnya dia itu tidak menyukai pekerjaan dia, tetapi begitu dia boleh mengerjakan, dia mulai belajar, dia semakin tertarik dalam apa yang dia pelajari. Maka kita bisa memulai sesuatu yang walaupun itu mungkin sulit, bukan passion kita, asal itu baik, itu bermanfaat, itu tidak merugikan, bisa dimulai. Dengan apa? Dengan selalu kita menggunakan mindfulness, selalu kita menggunakan perhatian. Kalau kita punya perhatian, apa yang kita kerjakan juga akan semakin berkembang. Dan barangkali yang awalnya bukan passion kita, lama-kelamaan karena kita punya perhatian, kita tahu ini baik, ini bermanfaat, tidak merugikan, lama-kelamaan menjadi passion kita. Bisa menjadi ikigai kita. Ya bisa demikian ya, yang bisa kita lakukan. Ya ini sebagai contoh misalnya pada zaman Samudra, misalnya Bante Anuruddha. Pernah dengar Bante Anuruddha itu kan? Beliau kan menjadi seorang biku kan sebenarnya bukan passion dia. Beliau itu menjadi biku karena apa? Tidak mau menjadi seorang petani. Karena kakaknya Mahanama menyampaikan, nanti kalau kamu tidak jadi biku, saya yang jadi biku, tapi kamu harus jadi petani, melanjutkan usaha keluarga sebagai petani, menanam padi. Kamu harus mengerjakan ini. Nanti setelah panen mengerjakan hal yang sama lagi, ini dan seterusnya. Dia berpikir, wah, bosan juga ya kalau jadi petani begitu, mesti jadi biku sajalah. Akhirnya dia jadi biku. Jadi biku bukan karena passion dia. Tapi begitu beliau menjadi biku, mempelajari ajaran Sang Buddha, kemudian menjadi sebuah passion. Dan passionnya adalah bermeditasi, mengembangkan mata dewa. Itu menjadi passion. Atau misalnya Bante Nanda, ya kan Bante Nanda. Nah beliau ini kan sebenarnya menjadi biku bukan karena passion beliau, karena apa? Respect terhadap Sang Buddha. Tetapi sebenarnya beliau itu tidak mau jadi biku. Dia punya istri cantik, istrinya adalah Jana Pada Kalyani, seperti Miss Universe. Jadi orang tercantik di negara tersebut, di negara Kapilawastu, Jana Pada Kalyani. Begitu menjadi biku, awalnya mau lepas jubah, tetapi kemudian diiming-imingi,
oleh Sang Buddha karena dibawa ke alam surga. Kemudian melihat kecantikan para bidadari. Kemudian ditanya, mana yang lebih cantik? Istrimu yang katanya cantik sekali atau para bidadari ini? Wah, istri saya itu kalau saya bandingkan seperti monyet yang sudah tua. Akhirnya beliau ini menjadi biku, passionnya kenapa? Ingin dapat bidadari. Itu begitu. Tetapi kemudian berubah juga. Kenapa? Kemudian para biku lain mencela dia, mencela Bantinanda ini. Memang Sang Buddha punya cara gitu kan. Begitu demikian, kemudian Sang Buddha berbicara kepada para biku, tahu enggak ini biku Nanda ini ingin menjadi biku kenapa? Ingin dapat bidadari. Itu menjadi omongan di antara para biku. Nah, dia malu sendiri. Nah, dia akhirnya apa? Bertekad, pokoknya saya menjadi biku bukan karena bidadari. Dan dia mengembangkan mindfulness perhatian sampai pada poin di mana tidak membiarkan kotoran batin sekecil apapun ketika belum melangkah melakukan sesuatu bertahan di sana berkembang. Dan beliau dikatakan sebagai seorang biku yang punya keunggulan di dalam praktek mindfulness. Itu Bantinanda. Akhirnya berhasil juga. Jadi passion ini bisa muncul belakangan.